Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 31 Januari 2024. Udah akhir bulan, gajian lagi. Kita bersyukur untuk bulan Januari di permulaan tahun 2024. Anugerah Tuhan yang istimewa dan luar biasa dicurahkan untuk kita. Hari ini kita bersama-sama memperingati peringatan wajib Santo Yohanes Bosco Imam. Yohanes Bosco lahir pada tanggal 16 Agustus tahun 1815 di Itali. Ia hidup dalam keluarga yang sangat sederhana. Pada usia 9 tahun, Bosco mendapatkan mimpi yang akhirnya mengubah jalan hidupnya. Dalam mimpi itu, ia berada di lapangan yang luas di mana banyak anak-anak sedang bermain di situ. Namun ada anak-anak yang malah bersikap tidak sopan dan mencela Tuhan. Dalam mimpi itu, Bosco segera menghampiri anak-anak yang tidak sopan itu dengan mengepalkan tangannya. Namun, ada seorang berpakaian putih dan berkata, "Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kelemah lembutan serta belas kasih, kamu akan menjadikan mereka semua teman-temanmu." Akhirnya, ketika Bosco ditabiskan menjadi imam, ia pertama kali ditugaskan di kota Turin. Suatu hari, Don Bosco berjalan-jalan menyusuri kota Turin dan prihatin melihat kondisi moral kaum muda. Mereka menghabiskan hidup tanpa tujuan, berbuat kejahatan dan dosa. Cara hidup anak-anak muda ini beralih hidupnya itu punya prinsip muda foya-foya, tua kaya raya. Nggak ada kaitannya muda foya-foya dengan tua kaya raya. Muda foya-foya, tuanya sakit-sakitan. Maka dengan caranya Don Bosco mempertobatkan anak-anak muda ini. Ia berkata, tidak cukup mengasihi anak-anak. Mereka harus sungguh-sungguh mengalami bahwa mereka memang pantas untuk dicintai. Maka ia mendirikan kongregasi untuk melayani kaum muda bernama Serikat Salesian. Nama Salesian diambil dari Santo Franciscus de Sales yang hari Rabu beberapa waktu lalu tanggal 24 kita peringati. Kongregasi ini semakin berkembang dan banyak orang muda yang akhirnya memberikan diri menjadi imam. Pada tanggal 31 Januari tahun 1888, Yohanes Bosco wafat pada usia 72 tahun. Don Bosco diangkat sebagai pelindung kaum muda. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 6 ayat 1 sampai dengan 6. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya teringat sekali waktu saya berumur sekitar 5 atau 6 tahunan. Mama papa saya nangis-nangis ketika dokter menyatakan adik saya sudah tidak ada harapan. Adik saya saat itu kritis. Papa mengajak kami sekeluarga untuk berdoa rosario dari depan ICU RSCM. Mohon mukjizat kesembuhan agar adik saya yang kritis dan dokter sudah angkat tangan itu dipulihkan dan disembuhkan. Dan sungguh tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berangsur-angsur kondisi adik saya pulih. Ia melewati masa kritisnya dan akhirnya menjadi sembuh. Pasti saya kira Tuhan punya rencana yang indah untuk adik saya ini. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang Yesus yang ditolak oleh orang-orang sekampungnya. Dasar penolakan mereka adalah karena latar belakang keluarga Yesus yang mereka kenal. Yakni ia dikenal hanya sebagai anak Yusuf si tukang kayu. Mereka menolak Yesus karena tidak mau lebih dalam untuk mengenal Yesus secara pribadi. Pengenalan mereka hanya pada taraf luaran belaka dan tidak menyentuh yang terdalam. Bagi mereka yang merasa sok kenal dengan Yesus, Yesus itu hanya anak Maria dan Yusuf, tidak lebih. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Yesus dikatakan tidak mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit. Mengapa begitu? Karena tidak pernah ada mukjizat terjadi ketika orang hatinya tertutup, degil dan tidak percaya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, sikap degil, menutup hati dan hanya sekedar sok kenal dengan Yesus membuat karya dan mukjizat Yesus menjadi tertutup. Sebaliknya, sikap terbuka dan percaya akan Dia akan membuat mukjizat itu sungguh nyata dalam hidup kita. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang makin percaya, sebab mukjizat Tuhan pasti nyata untuk kita yang percaya kepadanya. Saya, keluarga kami pernah mengalaminya. Bahkan ketika dokter udah angkat tangan sekalipun, tangan Tuhan merentah, tangan Tuhan bekerja. Yang tadinya kritis keadaannya sudah tidak berdaya dan sudah dikatakan hands up oleh dokter. Tetapi tiada yang mustahil bagi Allah. Adik saya dipulihkan, disembuhkan. Mari kita semakin dalam mengenal Tuhan, semakin percaya kepadanya. Jangan menutup hati kita agar mukjizat Tuhan boleh senantiasa kita alami dan rasakan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.